warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bertemu lagi dengan saya Mega Riawati dalam Bincang-Bincang. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan sosok inspiratif kaula muda saat ini. Dia bernama Opi Eka Mirani atau biasa dikenal dengan Opi Magnolia. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, kita langsung saja berbincang dengan sang pemilik nama. Baik, apa kabarnya Opi? Alhamdulillah sehat. Kerjaan lancar ya? Alhamdulillah. Kuliah juga. Nah, sekarang ini apa saja sih kesibukannya? Sekarang sih biasa aja kerja terus ya. Oh, banyak ya kegiatannya. Nah, kita tanya dulu nih. Opi ini kan pernah bekerja sebagai seorang penyiar radio di salah satu stasiun radio di Tanjung Pinang. Nah, dari mana sih bisa terjun ke dunia itu? Itu sebenarnya secara nggak sengaja sih ya, soalnya dulu tuh emang lagi cari-cari kerja. Kebetulan memang suka denger radio gitu kan, dari SMP sih emang mulai kayaknya jadi penyiar keren gitu ya. Terus dapat rezekinya itu setelah lulus SMA ya, tepatnya tahun 2013. Ada temen kasih tahu, di sini ada lowongan nih jadi penyiar, mau nyoba nggak, katanya gitu kan. Jadi ya udah kita langsung antar lamaran, kita audisi dan alhamdulillah keterima gitu kan. Itu kita training dulu. Oh, training itu berapa bulan ya? Nggak lama sih, sekitar cuman 3 minggu aja. Kita tergantung kitanya gimana gitu selama training. Kalau kata mereka udah oke, boleh, kita langsung oke. Nah, menjadi seorang penyiar itu kan kita tidak berhubungan langsung, bertatap muka dengan para pemirsa, para pendengar. Kita hanya bersuara, kita hanya berkomunikasi. Nah, bagaimana Opi menarik perhatian mereka supaya mau mendengar radio yang sedang Opi bawakan pada saat itu? Kalau kita sih masing-masing penyiar punya ciri khas tersendiri ya. Ada yang bawaannya kalem tapi tetap enak suaranya didengar. Dan kalau saya sih jujur tipe suara saya ini suara yang cempreng ya. Jadi emang udah terkenal kali ini suaranya cempreng banget. Jadi orang tuh bisa langsung tahu dengan kalau saya karakternya itu emang heboh gitu selama nyiar gitu kan. Kadang tapi kalau setelah nyiar balik lagi biasa gitu. Jadi kadang orang nggak percaya ini gitu orangnya gitu. Jadi harus pandai-pandai bawa diri ya, iya, waktu iya. itu. Nah, Anda dikenal sebagai nama radionya Opi Magnolia. Itu diambil dari mana gitu? Nah kebetulan kalau di radio yang pernah menaungi saya, kita ada sistem penamaan. Kalau untuk yang penyiar wanita itu nama depan dan nama belakangnya itu nanti diikuti nama bunga-bunga. Kalau yang cowok nama-nama pohon. Dan kalau saya, jadi waktu itu searching aja sih di internet nama-nama yang bunga yang belum dipakai dan yang unik gitu. Jadi ketemu deh. Ini sebenarnya nama Magnolia itu nama ilmiah sih, bukan langsung ke bunganya gitu. Jadi kadang orang emang nggak tahu Magnolia itu artinya apa gitu. Jadi nama Latin dari bunga-bunga itu. Nah, bagaimana perasaan Opi saat dikenal? Oh, ini ini nih suara Opi Magnolia nih di radio tuh seperti apa? Seneng ya, seneng banget karena dulu selama sekolah saya juga bukan tipe orang yang cukup dikenal gitu. Jadi ketika orang langsung tahu ini Opi gitu, ada oke, berarti saya ada sesuatu yang membuat mereka tahu ini saya gitu. Jadi merasa dianggap gitu, seneng sih. Senang, ada kepuasan tersendiri. Iya, benar di banget. dalam hati. Nah, sekarang ini Anda sudah istilah vakum di dunia siaran radio, lalu beralih ke dunia pertelevisian lah kita anggap ya, sebagai reporter, sebagai presenter. Nah, itu dari mana Anda bisa mengalih pekerjaan itu? Itu sebelumnya jalannya agak panjang sih ceritanya ya, soalnya dari awal saya nyiar saya ada beberapa job lain gitu ya, ada MC juga, ada juga kemudian saya sempat kerja di finance. Kemudian karena di finance ini cukup sibuk, jadi saya vakum dari penyiaran. Kemudian saya resign dari finance, vakum sebulan juga sih, nggak ada, ini cuma MC aja. Ada teman menawarkan, ada nih lowongan, kan udah pernah ada basic broadcast gitu kan, ini kita cuma mengalihkan ke visual aja gitu kan, jadi sama aja jatuhnya. Oh boleh deh coba, dan alhamdulillah keterima juga. Nah, ini dari penyiar ke MC presenter itu kan berkomunikasi. Apakah memang cita-cita dari awal gitu mau terjun ke dunia komunikasi seperti ini? Padahal basicnya ya
yang saya tahu Anda kuliah sebagai diambil jurusan ekonomi, tapi Iya, benar. pekerjaan yang Anda ambil itu sebagai komunikasi, bidang komunikasi itu seperti apa, bagaimana? Emang sih melenceng ya, banyak juga yang bilang kalau misalnya kerja ini nanti pas ditanya kuliahnya apa, akuntansi, suka mikir beda jauh banget gitu ya. Cuman saya ngerasa dunia entertain ini passion saya emang suka berkomunikasi dengan orang gitu kan. Tapi jujur sih sebenarnya saya tuh orang yang pemalu gitu kan, kalau nggak kenal juga saya malu gitu. Cuman nggak tahu, saya benar-benar yang apapun gimana pun susahnya tetap saya jalanin gitu, karena saya suka pekerjaan ini gitu. Di bidang-bidang hiburan semua insya Allah sih saya suka gitu. Jadi nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Jadi memang passion dari awal bahwa Anda ingin terjun ke broadcasting gitu ya? Kalau untuk terjun sebenarnya nggak ada, cita-cita juga nggak ada ke situ gitu ya. Cuman jalannya aja sih dapatnya ke situ. Tapi emang dari awal untuk kesenangannya sih emang suka ke dunia broadcast. Nah, menjadi seorang penyiar pernah, menjadi presenter atau MC pernah. Apa beda di antara dua pekerjaan ini? Presenter dan MC ya. Dan penyiar radio. Penyiar. Kalau beda sih nggak terlalu mencolok, karena bedanya letaknya mungkin di visualisasinya aja. Karena basicnya kita tetap sama-sama berinteraksi dengan orang gitu kan. Kalau di radio kan nggak dilihat, ya kan. Kalau misalnya MC, kalau misalnya presenter itu dilihat gitu. Nah, itu kan pasti kita harus punya percaya diri yang kuat untuk tampil di depan publik gitu. Nah, bagaimana cara Anda meningkatkan rasa percaya diri Anda sehingga bisa dengan lancar membawakan acara dan Itu sebagainya? awalnya emang susah ya, susah banget. Kalau MC mungkin kita dilihat langsung oleh orang ya, dan itu live ceritanya, jadi emang agak susah. Kalau MC sempat berkali-kali sih, awalnya pasti kaku, tapi lama-lama tuh mengimbangi dan asik sendiri jadinya, jadi terbawa suasana aja. Kalau untuk apa tadi namanya, penyiar. Nah ya, kalau untuk penyiar itu nggak terlalu susah sih, nggak tahu ngapa, mungkin karena emang dasarnya udah suka ngomong jadi ngalir aja gitu. Nah kalau untuk presenter sendiri ini emang susah karena kita ngomong orang langsung memperhatikan gitu kan. Emang sih sistemnya kadang ada yang nggak live gitu kan, kita tapping. Nah justru itu yang susahnya, karena kita tuh fokus ke satu kamera gitu misalnya kan, kita ngomong sendiri, orang itu ngeliatin gitu, itu cukup sulit. Dan jujur dari awal saya emang berkali-kali ngulang gitu kan, tapi alhamdulillah lama-lama udah mulai terbiasa dan lancar. Tidak menyerah ya, walaupun Iya. sering salah. Nah, Anda bekerja, siang bekerja, lalu malam harus kuliah. Bagaimana Anda membagi waktu Anda? Apakah tidak terpecah konsentrasi Anda untuk kedua hal ini? Jujur itu emang kadang saya ngerasa capek banget ya, sulit banget emang. Kita dari pagi jam 8 sampai sore, kadang hampir maghrib itu kerja, kemudian langsung lanjut kuliah. Cuman gimana ya, saya emang ini yang saya mau dari awal sekolah kan, dari SMA saya udah kepikiran nih nanti kuliah harus bakal sambil kerja gitu. Jadi apapun capeknya tetap harus dijalani gitu kan. Juga semangat dari orang tua gitu kan, kita ingat juga gitu mereka. Jadi capek dan alhamdulillah saya juga berada di lingkungan teman-teman yang positif gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita udah mulai drop gitu kan, udah mulai down semangatnya, mereka tuh ada untuk mensupport kita. Jadi peran dari orang-orang sekitar yang membuat Anda sampai sekarang masih bertahan. Ya alhamdulillah. Nah, Anda bekerja pasti juga untuk membiayai kuliah. Apakah Anda tidak merasa beban ketika Anda melihat teman-teman sebaya Anda mungkin dia hanya terfokus pada satu kegiatan saja ya, kuliah saja, atau bekerja saja, sedangkan Anda harus menjalani kedua hal ini. Itu bagaimana Anda menanggapinya, menyikapi juga? Saya sih nggak ini ya, saya justru bangga gitu, bangga dengan diri saya sendiri. Saya bisa ternyata, yang kadang orang tuh mikir sampai sekarang masih agak
ngapain sih sambil kerja kuliahnya gitu kan, udahlah fokus kuliah aja. Kadang orang masih memandang sebelah mata untuk kita yang seperti itu. Jadi saya cukup bangga dan saya semakin mau membuktikan bisa kok kita kayak gini kan, kuliah juga nggak terbengkalai tapi kerjaan juga lancar gitu. Jadi nilai-nilai di kuliahnya seperti apa nih? Alhamdulillah ya, setidaknya walaupun nggak tinggi-tinggi kali tapi setidaknya aman lah nilainya. Berarti tidak 100% mengganggu konsentrasi Anda pada saat kuliah dengan pekerjaan yang Anda jalani saat ini. Nah, sekarang adakah pekerjaan lain yang ingin Anda coba? Penyiar sudah kan, MC, presenter sudah. Apakah ada hal-hal lain yang ingin Anda coba atau Anda gali terus? Saya lagi tertarik di bidang fotografi. Jadi saya pengen nyoba ke bidang itu, tapi belum ada sih jalannya. Cuman teman-teman udah mulai banyak, jadi tinggal ngatur waktu aja, pengen bantuin. Wah, saya pengen nyoba segala hal gitu. Kalau bisa sih, kesempatannya aja. Saya bisa atau enggak, pokoknya saya cobain aja semuanya gitu. Anda berusaha terus, Anda pantang menyerah. Siapakah orang di balik Anda yang menjadi penyupport yang paling Anda harapkan gitu? Atau ya sampai Anda sampai saat ini, sampai sekarang ini, siapa yang menjadi penyupport Anda? Yang inspirasi saya, yang support saya, yang selalu ada itu ibu. Pokoknya di saat saya lagi down gitu kan, saya selalu teringat sama ibu saya gitu kan. Jadi ibu saya selalu tersenyum kalau saya pulang ke rumah, itu selalu tersenyum. Bahkan di saat saya yang cemberut, capek gitu ya, cuman beliau selalu menyambut dengan tersenyum. Jadi di saat saya capek, ya Allah gitu kan, dan itu tuh saya langsung teringat ibu saya yang tersenyum, dan saya tekad nggak boleh ngilangin senyum di wajah ibu saya. Jadi apapun terjadi saya harus kuat, gimana pun caranya saya pasti bisa lewatin. Berarti ibu sebagai inspirasi Anda sampai Anda bisa sampai saat ini bisa menjadi seorang ya sosok kaula muda yang menginspirasi sebenarnya ya, bagi yang teman-teman yang pemirsa yang tahu. Nah, pesan-pesan Anda untuk teman-teman sebaya Anda, untuk pemirsa di luar sana, bagaimana memanfaatkan waktunya di usia mudanya yang saat ini? Kalau untuk saya sih, yang penting jangan cepat menyerah, coba aja semuanya. Mau Anda bisa atau enggak, itu urusan belakangan. Yang penting Anda mau untuk belajar, untuk mencoba semuanya. Insya Allah jalannya pasti kebuka semua kalau niatnya baik. Berarti pertama harus ada niat, harus ada usaha, lalu yang paling penting itu kita harus selalu mengingat Tuhan ya, benar, mengingat Tuhan. Tuhan, Jangan menyerah pasti. Ya, jangan menyerah. Baik Opi, terima kasih atas waktunya. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana untuk terus berusaha, untuk terus bekerja keras juga ya, dan untuk menggapai cita-citanya. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Semoga bincang-bincang hari ini memberikan inspirasi untuk kita semua bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita mau berusaha dan terus berdoa. Saya Mega Riawati dan Opi Eka Mirani undur diri. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah.